Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Video ini dibuat untuk tugas daripada dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Nur Hanif MSI, dan saya sendiri itu Shodiqul Amin, NIM 2381131108. Baik, dalam kesempatan yang bahagia ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita harus mengetahui apa itu hadis. Pengertian hadis yaitu hadis adalah perkataan dan perbuatan dan persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis juga menjadi sumber ajaran Islam sebagai selain Al-Quran. Hadis juga mencakup tindakan dan ucapan yang diamini oleh para sahabat. Ya. Jelas bahwa di sini hadis adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis bagi umat Islam adalah sebagai sumber yang kedua untuk menetapkan hukum-hukum dalam agama Islam. Selanjutnya itu hadis sebagai sumber hukum Islam, bahwa yang kita tahu sumber hukum umat Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini diturunkan melalui Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kitab penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini menjadi sumber kedua daripada hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum agama Islam. Yang selanjutnya itu istimewa ulama ataupun kesepakatan para ulama. Sedangkan kedudukan hadis adalah sebagai sumber utama yang kedua dalam agama Islam, menjadi penting bagi umat muslim untuk memahami, mengkaji dan mengamalkan hadis yang cermat, dan supaya apa? Kita mengenal agama Islam. Hadis di sini memberikan penjelasan bahwa setiap orang muslim tentunya setelah memegang Al-Quran itu diwajibkan memegang itu hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah kami tinggalkan dua perkara, dan jika dua perkara itu kita pegang, maka selamatlah kita dari dunia dan akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita untuk berpegang teguh kepada dua ajaran tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Setelah saya rinci bahwa sumber hadis, fungsi hadis
sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu sebagai penjelas. Melalui hadis kita dapat memahami makna dan konteks ayat Al-Quran yang abstrak atau memerlukan penjelasan. Bahwa yang kita tahu Al-Quran itu sudah membuat hukum. Contohnya sholat. Di Al-Quran dijelaskan bahwa orang muslim itu wajib melaksanakan sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Namun di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya, berapa rakaatnya, terus jam berapa, waktunya kapan dan sebagainya. Maka hadis datang untuk menjelaskan bahwa sholat itu ada 5 waktu, misalnya. Itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asyar. Dan waktunya sudah dibagi. Dan itu dijelaskan dalam al-hadis. Maka itulah fungsi daripada hadis, yaitu menjelaskan daripada Al-Quran yang dijelaskan secara global gitu. Yang kedua yaitu penerapan. Hadis memberikan panduan praktis dalam mengaplikasikan ajaran Al-Quran. Hadis memberikan tuntunan-tuntunan beribadah. Hadis merincikan bagaimana berpuasa di bulan Ramadan, berapa jumlah puasanya, dari kapan dimulai dan sebagainya. Itu hadis sebagai penerapan ajaran agama. Yang ketiga itu sebagai pelengkap. Hadis melengkapi ajaran Al-Quran dengan contoh-contoh nyata. Di hadis ataupun perkataan perbuatan Rasulullah itu memberikan contoh langsung, secara langsung. Contohnya Rasulullah memerintahkan sholat, maka Rasulullah langsung mempraktekkan sholat. Contohnya Rasulullah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk sedekah, maka Rasulullah langsung memerintahkan untuk sedekah. Kemudian hubungan antara Al-Quran dan hadis dalam pemahaman agama. Al-Quran dan hadis saling melengkapi dalam pemahaman agama Islam. Al-Quran memberikan landasan prinsipil, sedangkan hadis memberikan panduan praktik dalam menjalankan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sudah saya jelaskan tadi bahwa Al-Quran itu secara global memerintahkan sholat misalnya. Nah, sedangkan hadis itu langsung praktek ke dalam ibadahnya. Al-Quran memerintahkan untuk berzakat, dan hadis menjelaskan zakat itu yang wajib adalah yang Idul Fitri pada zakat fitrah. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah bahwa zakat itu, untuk zakat fitrah dimulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian hubungan tersebut adalah yang pertama, hadis berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa yang kita tahu Al-Quran itulah hukum utama, sumber utama. Maka sumber utama itu harus didukung, harus diberikan landasan lagi supaya hukum itu kuat. Maka hadis datang untuk memberikan
penguatan hukum dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu terkadang hadis itu berfungsi sebagai penafsir. Jadi dalam Al-Quran itu kan hanya memerintahkan ataupun melarang sesuatu perbuatan. Contohnya innamal hamru wal maisir. Kita dilarang untuk minum khamar dan berjudi. Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan macam-macam khamar itu. Apa saja yang memabukkan. Maka hadis datang untuk memberikan penafsiran tersebut. Jadi hubungan Al-Quran dan hadis itu sangat erat. Salah satunya adalah hadis sebagai penafsir daripada Al-Quran. Dan kesempatan ini hadis sebagai hukum yang kedua sangat penting bagi kita untuk dapat mempelajari, mendalami, karena dengan mempelajari dan mendalami kita akan tahu hukum-hukum Allah yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Dan saya menyimpulkan untuk materi kedudukan dan fungsi hadis dalam Al-Quran adalah mengingat kedudukan hadis sebagai sumber utama yang kedua dalam agama Islam, menjadi penting bagi umat muslim untuk memahami, mengkaji, dan mengamalkan hadis dengan cermat dan memahami hadis mungkin kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama Allah. Kita beribadah, seandainya kita beribadah tanpa hadis, tanpa landasan, maka ibadah kita ditolak. Kita beribadah tanpa landasan ataupun penjelasan hadis, maka ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, sehingga di era modern ini kita tidak terombang-ambing oleh godaan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Nur Hanif yang telah membimbing kami sehingga kami mengerti apa itu hadis dan kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.